Bab sebesar-besar dosa ialah syirik, mempersekutukan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, kembali lagi di channel kumpulan hadis Bukhari Muslim. Video kali ini admin ingin membahas tentang kisah dua orang pemuda yang masuk surga dan neraka hanya karena seekor lalat. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar kisah ini, namun mungkin masih ada juga yang belum pernah mendengar kisah ini sama sekali. Bagi sahabat yang sudah mendengar, semoga semakin fokus untuk beribadah kepada Allah. Namun bagi yang belum, semoga bisa menjadi kisah yang akan menambah iman untuk semakin kuat beribadah hanya kepada Allah semata. Setiap muslim harus memiliki tauhid, karena tauhid itu sangat penting dan syirik itu benar-benar berbahaya. Walaupun sebagian manusia merasa hal ini terlihat remeh, padahal di sekeliling kita banyak sekali yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa syirik, seperti terlalu berlebihan dalam mencari harta, maka bisa dikatakan sebagai menuhankan harta, karena lupa akan hakikatnya sebagai makhluk yang diciptakan hanya untuk beribadah kepada Sang Khalik. Kalau sahabat pernah menonton film Kiamat Sudah Dekat yang diperankan oleh Deddy Mizwar atau Pak Haji di dalam film, ada cuplikan di mana Pak Haji berkata, "Cinta itu berhala yang lu sembah-sembah." Ini bisa diartikan karena seseorang salah dalam mengapresiasikan tentang cinta. Ianya cinta terhadap makhluk melebihi cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika cintanya tidak terpenuhi sesuai keinginannya atau yang ditakdirkan oleh Allah, maka ia pun jatuh dalam kesesatan dan melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk waspada akan hal-hal yang bisa menjatuhkan kita dalam keadaan syirik. Seperti juga kisah dua orang pemuda yang masuk neraka hanya karena memberikan persembahan berupa seekor lalat yang tidak berharga. Namun sebaliknya, yang lainnya selamat karena tidak mau memberikan sesembahan tersebut. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada sahabat, ada dua orang berjalan melewati sebuah kaum yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sesuatu untuknya terlebih dahulu. Maka mereka berkata kepada salah satu di antara kedua orang tadi, "Persembahkanlah sesuatu untuknya." Ia menjawab, "Saya tidak mempunyai apapun yang akan saya persembahkan." Mereka berkata lagi, "Persembahkan untuknya walaupun seekor lalat." Maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat. Maka mereka membiarkan ia untuk meneruskan perjalanannya, dan ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian mereka berkata lagi kepada seseorang yang lain, "Persembahkanlah untuknya sesuatu." Ia menjawab, "Aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah." Maka mereka pun memenggal lehernya dan ia pun masuk ke dalam surga. Dari kisah ini menunjukkan bahwa seseorang terkadang terjatuh dalam kesyirikan dan ia tidak menyadarinya bahwa itu dapat memasukkannya ke dalam neraka. Ingatlah bahwa fitnah iblis itu sangatlah halus. Iblis hanya mengulur waktu dalam menyesatkan. Jika tidak kita, maka selanjutnya adalah anak cucu kita. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, Hadits Abdullah bin Mas'ud qala Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay dhanbi a'zamu 'inda Allah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qult inna dhalika al-'azim qultu thumma ay qala wa anta qatala waladaka takhafu ay yat'ama ma'ak qult thumma ay qala an tuzani halilata jarik. dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku tanya kepada Nabi SAW, apakah dosa yang terbesar di sisi Allah?" Jawab Nabi SAW, "Jika engkau mengadakan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menjadikan engkau." Aku bertanya, "Kemudian apakah?" Jawab Nabi SAW, "Jika engkau membunuh anakmu khawatir makan bersamamu." Aku bertanya, "Kemudian apakah?" Jawab Nabi SAW, "Berzina dengan istri tetanggamu." Hadis Bukhari Muslim. Hendaknya kita sebagai muslim belajar tentang agama kita untuk menunjukkan bahwa kita peduli dengan Islam. Sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari mana tauhid dan mana syirik.
Bahaya syirik sangat besar, yaitu pelaku kesyirikan akan diancam masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Karena pelaku kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah jika mati dan belum bertaubat dari kesyirikannya. Demikian penjelasan di video kali ini, tunggu video selanjutnya dan semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video hadis-hadis sahih lainnya. Dan jangan lupa bagikan channel ini agar mendapat pahala bagi kita. Amin. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.